Selamat pagi para tamu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di acara closing seminar kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pencemaran logam berat di Desa Pesarian, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini, di hari Rabu ini untuk mengikuti acara seminar kali ini. Seminar ini adalah merupakan bagian dari seminar penutup dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan di Kabupaten Tegal dalam rangka mengkampanyekan kesadaran kepedulian masyarakat terhadap pencemaran bahaya logam berat yang ada di Desa Pesarian. Pada pagi hari ini acara akan dimulai dengan sambutan dari Bapak Ian Roland, Technical Advisor dari Denida. Untuk Pak Ian Roland, silakan. Selamat pagi. Untuk para hadirin semua, saya mau mengucap banyak terima kasih kepada tim konsultan untuk melaksanakan studi dan sosialisasi ini mengenai bagaimana warga di Desa Pesarian bisa hidup lebih sehat dalam lingkungan yang ada di desa saat ini. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu sudah tahu bahwa dari Denida, yaitu bantuan dari negara Denmark, sudah beberapa tahun coba untuk mengadakan sebuah atau beberapa aktivitas di Desa Pesarian dan Desa Kebasen. Nah, akhirnya yang jadi adalah sosialisasi dan peningkatan kesadaran di Desa Pesarian dan juga untuk membangun sebuah fasilitas mandi di Desa Kebasen di PIK supaya yang bekerja di sana bisa mandi dan cuci baju sebelum pulang dari kerja kalau sore supaya tidak membawa polusi ke dalam rumah sendiri. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pekerjaan di sini. Saya sangat siap untuk mendengarkan hasilnya, dan dari Bapak Ibu saya juga harap bahwa ada ikutsertaan full yang dalam bentuk pertanyaan kepada konsultan supaya kalau ada yang belum jelas atau ada masukan supaya laporan dan hasilnya bisa disempurnakan, saya mohon supaya begitu. Untuk sementara semua dari saya juga menunggu infonya dan siap untuk menanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian Roland. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Bagus Pak bahasa Indonesia. Saya suka. Oke, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Muhammad Syaifuddin, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak yang sudah peduli dengan desa kesadaran, yang saya hormati ibu-ibu dari sekolahan-sekolahan di lingkungan sekitar Pasarian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak mewujudkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk saling bersilaturahim, menimba ilmu bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pencemaran logam berat, khususnya di desa Pasarian dan desa Kepasan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan yang paling penting lagi kita diakui sebagai umatnya yang berarti pula berhak atas syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf cara membawakannya kayak ngaji ya Bu. Kalau Bapak les, karena saya tahu persis orang Pasarian yang senangnya ngaji. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kok tadi ingat waktu zaman saya masih SD. Kapan gue? Saya lulus SD tahun 76. Bapak jenengan wis lahir tuh. 76 saya SD-nya Tegalwangi. Ya, SD Tegalwangi 1. Saya pernah diceritai oleh bapak guru saya di sana bahwa itu yang ada di Pasarian itu ada makam namanya Amakurat 2. Sejarahnya adalah kurang lebih demikian, kata pak guru saya. Amakurat 2 itu menjelang ajalnya memberi wasiat kepada keluarga dan para sahabat serta prajuritnya, tolong nanti kalau saya meninggal, saya mau ditanam, saya mau dikubur di tanah yang paling wangi yang ada di sini, di Pulau Jawa. Katanya sejarah semacam itu. Maka begitu Amakurat meninggal dunia, prajuritnya mulai bertebaran ke sana mencari tanah yang paling wangi di situ. Ada yang ke desa kami, desa Tegalwangi, di sini tanahnya luar biasa wangi. Maka dia laporan ke kerajaan. Di sana sudah ditemukan tanah yang wangi, silakan ditanam di sana saja, dikubur di sana saja. Yang lain ada menemukan di sebelah selatannya lagi, yaitu di Tegal Arum. Ternyata di situ tanahnya jauh lebih wangi ketimbang tanah yang ada di Tegalwangi. Tegal Arum itu di mana? Ya di Pasarian itu. Dulu tanahnya berarti wangi sekali, melebihi dari tanah Tegalwangi. Tegal itu hamparan tanah, lahar, wangi itu harum. Tegalwangi orang cukup, ini ada namanya Tegal Arum. Di mana itu Tegal Arum? Di Pasarian yang sekarang panjenengan lihat makamnya. Dulu harumnya luar biasa. Saya kisi Bu. Iya, sekarang ternyata kondisinya semacam itu. Kita harusnya prihatin, kita prihatin. Oh dulu luar biasa, terkenal di mana-mana, harumnya luar biasa di Pasarian itu. Kok sekarang begitu rupa? Oleh siapa? Oleh tingkah laku pola kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia sudah berubah. Dipercaya, dirasakan, diyakini atau tidak, jelas-jelas dunia sudah berubah. Dulu orang-orang tua kita, mohon maaf, punya pendapat mangan orang mangan sing penting kumpul. Apakah pada saat itu hal semacam itu salah?
untuk saat itu tidak salah. Mangan orang mangan seperti itu, iya. Karena umai ambek, sawai ambek, tanah-tanahnya masih luas. Wis makanya babi sepoken kumpul dan sampai bisa makan tanahnya karena ambek. Toli anggar tesi wong saiki punya prinsip semacam itu, mangan orang mangan sing penting kumpul. Kira-kira kaliran apa? Sehingga harus berubah. Kita harus berubah, zamannya sudah beda. Soalnya pangkut orang luar negeri, orang apa kerja di Hongkong ya silakan, orang Saudi ya monggo, Jakarta monggo, luar Jawa silahkan, karena sudah berubah. Ini salah satu bukti. Yang bukti yang lain dulu mohon maaf, kalau kita dapat berkat walimahan biasanya bapak neng oli berkat serok dalam meja anaknya pakai kebruyuk karena anaknya sih kebruyuk ibu lagi kondisi terus ibu iya ada megoro dong ibu bapak neng sih bisa kasih nurut duit itu ibu-ibu dulu semacam itu punya prinsip bahwa yang enak-enak itu kok bapaknya, karena untuk menghormati seorang bapak yang mencari uang yang jadi pimpinannya keluarga mereka. Tapi sekarang sudah beda ibu. Sekarang ibu-ibu kita kalau dapat berkat butuh ya bu, ini saya kira pokoknya lalu sing enak bergizi saya kira anaknya. Untuk apa? Supaya gizinya bagus, otaknya cemerlang, cerdas. Berarti kan sudah berubah. Zaman saya jadi anak, jadi bocah sing enak-enak kok bapaknya, barang yang saya jadi bapak sing enak-enak kok anak. Terus yang mana enaknya kah? Ini menandakan bahwa dunia sudah berubah. Untuk itu, yuk kita bareng-bareng cara kita hidup, cara kita berpandangan terhadap lingkungan kita juga harus berubah. Isin dong. Kita sebagai warga pesarian yang dulu katanya tangannya wangi harum, masih ya petumbuhan Tegal Arum ada di situ ya bu ya, ada bu. Jadi di situ ada salah satu petumbuhan namanya Tegal Arum. Tegal itu lahan hamparan, Arum itu berarti di atasnya wangi pak. Itu di situ di balai desa itu Tegal Arum loh. Iya. Malu kalau sekarang kok ternyata tangannya begitu. Untuk itu saya mewakili dinas lingkungan itu mengajak panjenengan semua untuk yuk kita mulai berubah, bersikap dan berperilaku hidup kita agar jauh lebih sehat lagi, kira-kira demikian. Dan bagi adik-adik kita mohon maaf, ini penerus bangsa loh, panjenengan harus mulai bersikap lebih arif, lebih bijaksana ke depan. Ya wis lah, wis bapak-bapak wis kayak wis kadung sing pringan maneh. Tapi dari mulai panjenengan, yuk kita mulai berubah. Kita harus semangat, jangan ngikuti kayak gitulah. Yang salah yang sing wis ya, wis sing durung mandi kok bu, mandi terus, agar mandi terus. Sing wis ya wis, sing durung mandek, ya mandek jangan diterus-teruskan kebiasaan yang buruk. Barangkali sekedar sambutan dari dinas lingkungan itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin, tepuk tangannya sekali lagi. Ya, makasih ya Pak Saifuddin untuk pembukaannya untuk hari ini. Dan hari ini kita akan memulai acara kita yaitu seminar penutupan untuk kampanye kegiatan yang telah kami lakukan di Desa Pesarian. Yaitu sebelum kita memulainya, saya meminta Pak Saifuddin sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Pemberdayaan Daerah Kabupaten Tegal menjadi moderator kami Pak hari ini. Bagaimana Pak? Oh iya, Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya. Ya baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Bapak. Ya.
Untuk selanjutnya saya akan memanggil Bapak Ahmad Safruddin sebagai Direktur dari KPBB untuk menjelaskan mengenai kegiatan dan memulai closing seminar pada pagi hari ini. Untuk saya. Moderator. Pak Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini adalah hari sesi di mana saya akan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Alfred Sitorus dari KPBB. Hari ini adalah terkait dengan pemaparan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim terkait dengan sosialisasi terkait dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pencemaran logam berat di desa Pesarian, Kabupaten Tegal. Untuk itu, untuk narasumber saya panggil yang pertama Ibu Dr. Airi, silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terus Salsa dari tim KPBB, silakan sebagai narasumber. Untuk nanti bisa silakan Ibu dan masih satunya lagi jangan agak jauh, saya sudah tidak lagi ini. Ini juga udah terbatas. Ya, yang pertama mungkin Bu Terlin, ini terkait dengan health impact terkait dengan pencemaran logam berat yang ada di desa Pesarian. Mungkin sudah ready, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin ada sedikit pemaparan awal saja dulu terkait dengan apa itu timbal. Ya, kita tahu ini adalah karakteristik daripada timbal. Timbal itu adalah ini adalah sifat-sifat daripada timbal atau timah hitam. Dia merupakan suatu logam berat, jadi dia termasuk logam yang cukup berbahaya dan sifatnya itu lunak kalau dia memang dilelehkan, kemudian dia punya titik leles sekitar 327 derajat Celcius dan dia akan mencair, tapi butuh derajat yang cukup tinggi, yaitu 1749 derajat Celcius. Nah, mengapa timbal itu digunakan? Ya, karena dia punya sifat-sifat logamnya itu kuat, pertama, dan dia juga mempunyai sifat tahan listrik, tahan terhadap air, tidak mudah terbakar, bisa mencegah korosi, artinya logam lain kalau dicelupkan dengan pili itu sifat dia bisa tahan terhadap korosi dan tidak dapat ditembus oleh sinar radioaktif. Jadi kalau kita pasti sudah pernah beberapa ya, mungkin jangan sih ya,
Jadi misalnya kalau kita kecelakaan atau kita ada batuk yang terlalu lama, jadi kita minta orang kena TB atau tidak, kita butuh di ronsen. Nah, petugas ronsen itu, saya skip dulu. Nah, petugas ronsen itu dia harus menggunakan baju yang disebut dengan apron, baju yang tahan tidak tembus oleh sinar matahari. Nah, kalau petugas itu tidak menggunakan pakaian tersebut, maka dia akan terpapar oleh radioaktif sehingga dia akan makin lama akan terkena sel darah merahnya menjadi anemia dan bahkan bisa meninggal. Jadi ruangan di rumah sakit itu semuanya dilapisi oleh timbal. Jadi timbal itu bisa bermanfaat, tapi juga dia tidak bermanfaat tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya. Nah, penggunaan timbal itu sangat banyak, ya, bisa untuk campuran, dulu dipakai sebagai bahan bakar atau bensin, ya, untuk campuran. Kemudian pelapis kabel listrik tadi karena dia merupakan penghantar listrik yang baik, ya. Kemudian dia pewarna cat, ya, karena dia biasanya memberikan warna terang pada cat sehingga warnanya lebih kinclong, gitu, ya. Dan dia juga digunakan untuk ini pensil warna, ya, dan mainan-mainan anak. Kemudian untuk pembuatan aki, ya, aki mobil, aki motor, ya, kemudian batu baterai. Sehingga kalau kita punya batu baterai yang sudah tidak terpakai, hati-hati, karena kadang-kadang nanti kita bisa menemukan dia agak sedikit gas itu udah bocor, ya. Jadi harus dipegangnya, harus hati-hati dan tidak boleh sebetulnya dibuang di tong sampah. Sekarang saya lihat di sini ada pengelolaan bank sampah, jadi udah dipisah-pisah jenis-jenis sampahnya, ya. Kemudian untuk lapisan pipa air, mainan anak, kayu pancingan, oke. Kemarin kita tidak sempat ke sana, tapi kita sempat ke tempat pencelupan untuk klem kabel listrik, ya. Jadi dicelup di cairan PG tersebut sehingga dia tahan korosi. Nah, siapa sih kelompok yang bermasalah atau berisiko? Tentunya adalah kelompok-kelompok para pekerja di situ, ya. Ada peleburan timah, ada tempat pengecatan mobil, industri batu baterai dan aki, pembuat kaca, jendela itu juga dilapisi oleh PB. Kemudian tentunya adalah masyarakat, ya, masyarakat yang tinggal di sekitar industri dan juga terutama balita ataupun orang tua, ya. Karena kenapa demikian? Karena PB itu, nah mungkin nanti ini pencemaran di lingkungan itu bisa melalui udara, bisa melalui partikel, bisa melalui makanan dan juga melalui air. Sehingga kalau anak-anak itu mempunyai kapasitas parunya kan kecil, sehingga dia butuh frekuensi nafas yang lebih banyak. Jadi akan masuknya tentu pencemarannya akan lebih banyak daripada orang yang sudah dewasa yang mungkin frekuensinya lebih panjang, ya. Ya, pencemaran bisa tidak hanya pada udara, tapi juga pada sistem perairan, sistem persawahan, ya, ini persawahan. Terus ini limbah yang dibuang dari industri, ya, juga ke badan air. Yang mungkin masih kita beberapa orang menggunakan badan air untuk keperluan mencuci, ya. Nah, masuknya timah hitam ke dalam tubuh ini manusia, ya, Kak. Manusia itu bisa melalui ambien, itu adalah melalui udara, ya, bisa melalui tanah, tumbuhan atau hewan atau sistem perairan. Ya, kalau di udara ini akibat daripada sumber-sumbernya bisa sumber alam, ya, karena letusan gunung berapi pun dia juga bisa mengeluarkan muntahannya itu, batu-batuannya juga bisa mengandung timah dari transportasi dan dari industri. Nah, buangan ini akan bisa mencemari entah itu ke badan air, entah itu ke tanah, di mana tanah itu tempat tumbuhnya
tumbuhan ya, tumbuhan itu dibutuhkan untuk hewan ya, jadi lingkarannya begitu padatnya, ketatnya. Kemudian juga kita hewan dan tanaman dan manusia juga butuh air ya, sehingga masuk ke dalam tubuh itu bisa melalui sistem pernafasan, bisa juga melalui kulit ya, bisa juga melalui sistem pencernaan atau makanan ya. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan, jadi bisa kulit, pernafasan, mulut atau pencernaan. Nah, asupan pada anak-anak itu lebih besar pada yang berasal dari debu atau tanah. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu masih senangnya bermainnya esok gitu ya, di bawah kayak tanah. Jadi kemungkinan dia kena debunya lebih tinggi daripada orang dewasa ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Ya tadi bisa melalui udara, kemudian kulit dan sistem pencernaan. Nah dia masuk kemudian diikat oleh siapa? Dia diikat oleh sistem darah ya. Kemudian dia akan didistribusikan. Dia didistribusikan ada yang di tulang. Ya, dia menetap di jaringan tulang. Kemudian juga ada yang di jaringan lunak, yaitu di otak, hati dan ginjal dan sistem darah. Dan juga kalau ibu-ibu itu hamil, dia bisa ditularkan ya, artinya di janinnya itu akan kena melalui plasentanya. Ya ini distribusinya darah, ginjal dan tulang. Walaupun di tulang itu adalah pencemaran yang cukup butuh waktu yang cukup panjang, cuman kalau kita sudah terkena di sistem darah, di mana darah itu kan beredar pasti ke otak kemana-mana, dan dia sudah merusak, ya nggak usah tunggu lagi sih, ya sudah terjadi suatu kerusakan, ya. Tapi tidak semua yang masuk itu akan menetap, sebagian memang akan pasti dikeluarkan. Jadi kalau kita sebagai orang yang tahu bahwa oh di daerah sana itu ada suatu pencemaran, saya bisa mengantisipasi, misalnya saya menggunakan masker ya, artinya atau saya menghindar. Jadi PB yang ada di dalam darah itu juga nanti kan pasti ada yang dikeluarkan, jadi dia tidak menetap, dia akan keluar. Tapi kalau beresikonya adalah pada para pekerja, dia terus-terusan ada di sana ya, dia baru bisa diukur kalau dia sudah bekerja selama 2 bulan. Maka PB yang ada di dalam darah itu adalah PB yang menetap, yang sifatnya dia sudah menetap. Ada yang tidak menetap, ada yang sifatnya diem aja di situ. Itu adanya di mana? Di tulang. Dia menetap di situ, dia diam di situ, tapi dia bisa merusak. Jadi dia bisa di gigi, bisa di tulang, bisa di kuku, yang keras-keras pokoknya. Jadi dia bisa di situ, ya. Nah, sebagian itu akan dikeluarkan melalui rambut, keringat, kulit, feses dan saliva, ya ini. Nah, jadi lalu diukurnya di mana? Tentu pastinya itu adalah di darah. Ini yang tahu kata-kata ini adalah orang lab aja ya. Ya, ini ada ditemukan yang harusnya tidak ditemukan jadi ditemukan gitu. Itu kenapa? Karena dia merusak sistem kita. Warna darah itu karena kita mempunyai apa? Ayo siswa-siswanya, warna darah merah karena kita mempunyai hemoglobin ya. Nah, dia PB itu akan merusak sistem hemoglobin itu. Nah, gimana coba? Makanya gejala awalnya adalah kalau dia dirusak hemoglobinnya, jadi terjadi apa? Anemia ya. Jadi anemia itu kita tahu kan bisa anemia dari apa aja? Karena apa? Ayo. Dan sekarang masnya yang di belakang. Anemia dari apa? Bisa dari
lagi juga dari kurang Si. gizi ya. Jadi ya kalau ibu hamil terus nggak minum apa, yo biasanya dikasih apa? Ya, jadi kita tidak bisa menganggap orang kalau anemia, oh ini karena PB. Nah, harus diperiksa. Ya, diperiksa, maka di darahnya kalau dia ditemukan ini udah pasti karena PB. Karena dirusaknya oleh si PB-nya itu dia akan mengganggu sistemnya. Ya, bisa juga di urin. Ya, yang akan ditemukan ini klorofenin. Ya, kemudian bisa juga ditemukan di feses, kemudian tadi tulang. Ya. Jadi kalau di tulang itu menggambarkan jumlah PB yang masih ada di dalam tubuh, tetapi merupakan PB yang tidak bergerak. Yang bahaya itu sebetulnya PB yang bergerak, yang ikut di dalam sistem pembuluh darah. Nah, PB yang tidak bergerak itu bisa jadi bergerak. Kalau nanti ceritanya ya. Karena kaitannya PB ini nanti dengan kalsium, ya. Nah, bisa ditemukan, kita juga bisa menemukan PB itu di gigi, kemudian bisa di rambut, bisa juga di air liur. Ya. Nah, ini adalah tadi malam saya tulisnya pakai putih, sekarang pakai hitam. Ya, ini adalah batas-batas PB di dalam darah. Ini untuk gejala yang orang dewasa, yang ini adalah pada anak-anak. Ya, ini ada batasannya. Ya, kemudian Center for Disease Control and Prevention itu sudah menetapkan berapa sih batasan untuk PB di dalam darah. Dulu kita masih menggunakan angka 10 mikrogram per desiliter, tapi sekarang kita sudah tahun 2012 sudah menggunakan angka 5 mikrogram per desiliter. Ya, itu batasan yang ada di darah. Nah, dampaknya apa nih? Dampak pada kesehatan. Ya. Gejala awalnya itu adalah kita merasa mual, ya. Mual nanti tiba-tiba ternyata hamil ya. Ya, mual, kemudian diare, ada tremor, sulit tidur, berhalusinasi, sakit kepala, rasa pusing, ini ya. Ada gejala-gejala awal, gejala-gejala klinis yang bisa terlihat atau dirasakan ya oleh kita. Nah, gejala kronis biasanya itu tanpa kita sadari bahwa ternyata ini ditentukannya pasti harus dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, kita tidak mengatakan bahwa orang yang tekanan darah tinggi itu adalah dia karena PB, tidak bisa demikian. Harus ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang juga recall itu menanyakan pekerjaan dia dari mana saja, dia ngapain saja. Jadi nggak bisa, ada orang sakit jantung, ada orang stroke, ini gara-gara PB. Nggak boleh seperti itu. Ya, seorang peneliti tidak akan melakukan itu. Tapi kita sudah bisa menduga. Kenapa kita menduga? Karena kita tahu sumbernya. Pokoknya ada sumbernya, ada gejala ini. Jangan-jangan. Nah, gitu. Nah, itu kita lakukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Tapi kalau daerahnya nggak ada sumbernya, terus ada orang yang hipertensi, ada orang stroke, nggak bisa saya langsung mengejar gitu ya. Tapi kalau ada sumbernya mungkin, ya itu mungkin, dan itu harus dibuktikan oleh suatu penelitian ya. Untuk sistem jantung dia bisa mengakibatkan ini anemia tadi ya, dan sistem darah, tekanan darah tinggi, kemudian sampai dengan stroke, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ya, di ginjal ini agak sulit, tapi bisa ada gejala. Tadi saya katakan adalah di urinnya itu ada kandungan gulanya tinggi. Jadi orang sakit gula belum tentu juga dia orang diabetes, belum tentu juga dia karena ini. Tapi saya bisa menduga apakah itu karena ini ya. Nah, kalau dia mengenai
sistem syaraf, maka kerusakannya itu biasanya sudah permanen dan itu sudah menetap. Karena orang kalau sudah rusak sistem sarafnya, atau orang sudah stroke, kita tahu kan orangnya kalau sudah stroke dia agak lumpuh dan itu tidak bisa kembali seperti semula. Ya, demikian juga untuk intelijensinya juga sudah akan berkurang. Ya, kalau itu mengenai janin, maka sifatnya akan menjadi cacat ya, karena dia sudah dari awal sudah tidak berkembang. Ya, jadi yang kita khawatirkan adalah makanya tadi dibangunnya suatu pojok atau tempat mandi di tempat pekerjaan itu bila dia mempunyai istri atau keluarga itu tidak debu yang dari tempat pekerjaan itu tidak akan dibawa pulang. Ya, tujuannya adalah seperti itu. Jadi kita harus sebagai mungkin ibunya menyadarkan bapaknya, kalau di sini ada bapaknya yang bekerja, mereka harus sadar bahwa ini untuk keluarga, bukan untuk saya, tapi untuk semua, gitu ya. Nah, dia juga bisa ada di tulang, kita bisa temukan simpan di tulang, di fosfat, ya, itu ada di dengkul situ ya. Ini gambarnya pun di tempurung, ya. Kalau di ronsen dia akan terlihat garis putihnya, dan dia akan mempengaruhi kehamilan dan menopause. Apa sih hubungannya nanti kita lihat. Nah, pada sistem reproduksi ya pada laki-laki bisa mengakibatkan impotensi, kerusakan sperma, ya kualitas spermanya jadi tidak baik. Aduh maaf ya tidak kelihatan. Ini wanitanya juga jadi infertilitas ya. Kemudian juga bayinya menjadi cacat, terjadi keguguran atau terjadinya kelahiran secara prematur. Nah, pada janin dikhawatirkan adanya kerusakan pada janinnya tidak berkembang, ya, dan kemudian terjadi encephalopati, yaitu kerusakan pada sistem otaknya, ya, dan bisa juga terlihat di gigi yang disebut dengan left line, ya, jadi garis hitam di gusinya, gitu ya, atau di gingiva kalau kedokteran gigi mengatakan ya, jadi warna gusinya itu jadi hitam bergaris, suatu garis ya. Anak-anak, gejala pada anak-anak bisa kita lihat dia jadi hipertensi, encephalopati, gangguan kardiovaskular, gangguan konsentrasi belajar, rusaknya alat pendengaran dan jadi terganggunya sistem saraf lebih banyak kepada sistem syarafnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa pencemaran itu bisa melalui suatu media, yaitu medianya udara, air, tanah, makanan. Ya, jadi ini adalah yang berdasarkan batasan yang ditetapkan. Jadi di ikan sudah ada batasannya, air minum, air bersih, tanah, dicat, dan udara itu sudah ada batasannya. Sehingga kalau itu diukur kemudian di lingkungan dan itu melebihi angka ini, bahwa kondisi lingkungan kita itu tidak baik, ya, jelek berarti ya. Nah, tentu kita tidak mengambil sampel pada limpa jantung orang, tidak, tapi ini adalah hasil pemeriksaan pada orang-orang yang kemudian dia sudah meninggal, kemudian dicoba diukur berapa sih. Nah, kemudian kita memberikan batasan ini nilai ambang yang ada di jaringan tubuh, ya, sebaiknya tidak melampaui nilai ini. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya bagaimana? Banyak sekali sudah pencegahan dan semua itu adalah kembali lagi kepada diri kita, dan itu adalah perilaku. Ya, kalau kita sudah tahu, bisa membaca, dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet, apalagi anak-anak muda ini ya, untuk mainnya jangan yang lainnya, coba cari search masalah-masalah kesehatan sekali-sekali boleh ya. Nah, itu sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan, dan dia bisa juga memberikan informasi itu pada keluarganya sebetulnya ya. Jadi pencegahan tentunya pemerintah
sudah membuat suatu peraturan dan undang-undang tentang penghapusan bensin bertimbal, kemudian penataan lokasi pengolahan limbah B3, pengawasan kendaraan, penataan buangan limbah, kemudian jalan-jalan sebaiknya sudah beraspal, ya. Nah, perlu tadi yang saya kaitkan, kenapa dia ditulang, ya? Karena Pb dan kalsium itu mempunyai valensi yang sama, ya. Jadi kalau tubuh kita kemasukan Pb akan diterima saja oleh tubuh. Dia menganggapnya itu adalah kalsium. Ya. Kalau tubuh kita kekurangan kalsium, wow, dia senang banget. Oke, aku punya rumah baru di sini, ya. Nah, kenapa kok dia bisa diterima atau tubuh itu menerima? Karena sifatnya, ya. Jadi Pb itu punya sifat yang hampir sama dengan kalsium. Cuman Pb itu diameternya lebih kecil daripada kalsium. Jadi kalau kalsiumnya nggak ada, rumahnya ditempatin oleh si yang namanya Pb. Jadi dia nempel aja tuh, nempelnya yang tadi di jaringan. Kebanyakan dia menempelnya di jaringan keras dan yaitu tulang dan gigi serta kuku, ya. Jadi dia nempel di situ karena diartikan oleh tubuh, oh ini kalsium, ya. Sehingga kenapa ibu-ibu itu harus ketika hamil dia harus minum kalsium, karena pembentukan gigi itu di awal trimester pertama dia bersama-sama dengan tulang, ya. Jadi benihnya itu udah mulai dia, ya. Dia benihnya sudah mulai, sehingga kalau itu tidak tercukupi maka dia akan mengambil cadangan yang ada di tubuh ibu yang lain, yaitu di tulang. Nah, kalau tulangnya ibu isinya itu teman selingkuhannya, ya, yaitu Pb, jadi dia ngambil Pb yang dia artikan itu sebagai kalsium, ya. Sehingga bentuknya itu menjadi nggak bagus, ya. Kita tahu deh, misalnya kita meletakkan sesuatu di dalam suatu karet yang kita isi dengan apa, misalnya yang harusnya diameternya 12, tapi yang masuk ini 10, maka kan bentuknya bisa kayak gitu.